Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Priangan TV, kembali lagi bersama kami di program Ulas Berita Harian Umum Kabar Priangan edisi Jumat 23 Mei 2025. Sebelumnya gimana nih kabarnya Baraya Priangan TV? Semoga dimanapun Anda berada sedang dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, seperti biasa di kesempatan kali ini saya tidak akan mengulas sendiri, tapi akan ditemani oleh rekan saya ya, Saudari Rosmayanti. Kita akan menyajikan sejumlah berita menarik dan terhangat yang datang dari wilayah Priangan Timur, mulai dari Kota Tasikmalaya hingga Kabupaten Pangandaran. Langsung saja ya Teh, kita tanpa berlama-lama langsung ke berita yang sudah termuat di halaman utama, yang mana ini merupakan berita bencana alam, tidak jauh-jauh dari berita hari-hari sebelumnya. Ini masih seputar bencana alam, yang mana ini terjadi di wilayah Ciamis. Di sini dikatakan bahwa ratusan hektar sawah dan rumah terendam, cuaca ekstrim, banjir, dan longsor sergap Ciamis. Kita bacakan terlebih dahulu beritanya. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Ciamis sejak Selasa malam 20 Mei 2025 mengakibatkan naiknya debit air Sungai Citanduy. Akibatnya ratusan rumah warga di Desa Kertara Harja, Kecamatan Panumbangan terendam banjir pada Rabu 21 Mei 2025. Kepala Pelaksana BPBD Ciamis, Ani Supiani, mengatakan banjir terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi sejak pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat hingga menyebabkan luapan Sungai Citanduy. Nah, dari kejadian banjir ini tentunya sejumlah bangunan dan maupun warga ini terdampak. Di sini dikatakan bahwa banjir merendam setidaknya 226 rumah yang dihuni oleh 217 kepala keluarga atau 671 jiwa. Debit air di beberapa titik bahkan mencapai 100 cm, meskipun sebagian hanya berkisar 30 cm. Nah, dari kejadian ini tentunya ada upaya yang dilakukan oleh BPBD setempat maupun pemerintah setempat dan juga warga yang saling mengevakuasi agar segera mendapatkan tempat yang memang layak dihuni. Mungkin oke Teh, boleh lanjut ke berita selanjutnya. Oke, Tarida, kita akan berlanjut ke informasi di wilayah Kabupaten Tasik. Di sini ada informasi tentang dukung swasembada pangan, Polres panen raya jagung di Cipatujah. Ini kabar yang luar biasa ya, panen raya secara bersamaan. Saya bacakan dulu informasinya. Dalam upaya mendukung program nasional swasembada pangan Kapolres Tasikmalaya AKBP Haris, di sini memimpin langsung kegiatan panen raya jagung yang berlangsung di Kampung Sukajaya, Desa Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya pada Kamis 22 Mei 2025. Di sini disampaikan bahwa kegiatan yang dimulai di sini pada pukul 11 waktu Indonesia Barat ini memang merupakan bagian dari implementasi program prioritas Kapolri yang memang tergabung dalam Astacita, serta memang hasil dari kolaborasi antara Polri dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Baraya bisa melihat di sini di koran kami ini sudah termuat ada potret jajaran Kapolres ya beserta para warga yang telah melakukan panen raya dengan mengacungkan jagung sebagai bukti panen yang telah dilakukan. Di sini juga disampaikan katanya bahwa Kapolres Tasikmalaya AKBP Haris di sini menyampaikan bahwa panen raya ini bukan hanya simbol keberhasilan tetapi juga merupakan bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan nasional. Kemudian lahan jagung juga yang seluas 2,5 hektar yang dipanen kali ini menghasilkan kurang lebih 6,1 ton jagung per hektarnya. Artinya dengan informasi yang barusan ini luar biasa sekali, dari tanah hektar yang tadi kemudian menghasilkan per 1 hektarnya sampai 6,1 ton. Artinya ini menjadi salah satu panen yang menghasilkan sekali, terutama bukan hanya sebagai bentuk dukungan kolaborasi saja, tapi juga sebagai bentuk ketahanan pangan nasional yang sedang digencarkan hari ini. Oke, bisa lanjut Tarifda? Ya, masih menyambung ya dengan berita tadi yang terjadi di mana Teh? Kabupaten Tasikmalaya. Nah, ini ada di Kabupaten Garut, yang mana di sini kejar target 3,6 juta wisatawan. Pemkab Garut gali potensi wisata baru ya, karena memang wisata ini sebuah potensi ya Teh. Betul. Potensi yang sangat menguntungkan bagi suatu daerah, apalagi memang di Garut ini kita ketahui bahwa wisata alam ini masih banyak ya Teh. Betul. Masih banyak, masih asri dan, juga ya. Masih asri, jadi perlu digali agar Garut ini memiliki memang potensi wisata baru yang memangnya itu akan menguntungkan bagi masyarakat setempat maupun pemerintah setempat. Di sini dikatakan bahwa
Pemerintah Kabupaten Garut terus menggali berbagai potensi wisata untuk mendorong peningkatan kunjungan wisatawan. Pada tahun 2025, Pemkab Garut menargetkan kedatangan 3,6 juta wisatawan ke berbagai destinasi di wilayah tersebut. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, Luna Afriantini, menyatakan optimisme bahwa target tersebut dapat dicapai. Pasalnya, Garut masih memiliki banyak destinasi yang belum dikembangkan secara maksimal dan menyimpan potensi besar. Ia juga menuturkan bahwa Garut memiliki kekayaan destinasi wisata yang sangat beragam, mulai dari wisata alam seperti pegunungan, danau, dan pantai, hingga wisata buatan dan pemandian air panas tersebar di berbagai kecamatan dengan keunikan masing-masing. Ya, betul sekali ya Teh, yang namanya wisata alam itu Teh, itu pasti banyak sekali wisatawan atau pengunjung yang ingin memilih tempat-tempat yang memang nyaman untuk dikunjungi, apalagi dihabiskan di saat hari-hari libur, libur nasional maupun libur sekolah gitu ya. Nah, tentunya dengan ada program yang ingin target-target yang sudah direncanakan oleh Pemkab Garut ini, kita berharap yang terbaik ya Teh. Semoga target itu dapat tercapai sehingga Garut ini kembali bisa harum namanya dengan wisata yang dimilikinya. Oke Teh, boleh dilanjut. Kita lanjut Rifda. Beralih, ini masih tentang wisata juga nih. Oh iya. Kalau tadi di Garut, kalau sekarang ini di Pangandaran ya. Kalau Pangandaran tentunya tidak akan lepas dari pantai. Ya. Tapi lain pantainya ini ya. Di sini protes lahan pesawahan terendam banjir, ratusan petani di Pangandaran mengamuk ya. Kalau kemarin ngobrolinnya soal perahu yang rusak ya, sekarang petaninya gitu ya. Oke, saya bacakan dulu. Ratusan petani yang berasal dari desa Maruyung Sari, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, ini mengamuk pada Kamis 22 Mei 2025 di lokasi jalan perbatasan antara desa Maruyung Sari dan desa Paledah. Kenapa nih bisa ngamuk gitu ya? Saya bacakan dulu. Mereka sangat kesal dengan kondisi lahan persawahan yang memang terus-menerus terendam banjir. Kemudian suasana di lokasi juga sempat memanas ketika sejumlah petani yang frustasi dengan dampak banjir terhadap hasil pertanian mereka. Di sini Baraya bisa melihat potretnya jajaran para petani Tarifdah Baraya yang sedang berdiri dengan situasi di mana mereka frustasi protes akan lahan pertanian atau persawahan yang memang terendam banjir, sehingga tentunya wajar sekali ya menjadi timbulnya rasa kekesalan dari para petani gitu di perbatasan yang tadi dikatakan ya, dari desa Maruyung Sari dengan desa Paledah. Kemudian di sini juga Baraya disampaikan bahwasannya para petani akhirnya diminta untuk menahan diri untuk mengedepankan dialog guna mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Namun di sini niat para petani berhasil dihentikan oleh Camat Padaherang bersama aparat kepolisian TNI yang sigap berada di lokasi. Jadi barisan para petani yang barusan itu merupakan barisan para petani yang telah diamankan oleh aparat setempat supaya tidak memicu unjuk rasa, tidak memicu keresahan dan kericuhan ya. Karena dengan adanya hal tersebut tentunya tadi juga lebih baik didiskusikan dengan dialog supaya memang kita lebih fokus pada solusi, bukan pada permasalahan yang ada. Oke, bisa dilanjut Tarifdah? Itu atau mungkin ada menjadi berita penutup? Ya, menjadi berita penutup yang tadi disampaikan oleh kita. Selengkapnya itu bisa dicek ya Teh, agar mendapatkan lebih lanjut beritanya maupun kejelasannya itu bisa dicek di portal kabarpriangan.pikiranrakyat.com. Ya, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Sampai bertemu di episode berikutnya. Saya Rifda Zudia pamit undur diri. Saya Rosmanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.